pernah gak lo lihat orang yang tetap santai, bahkan pas situasi udah kayak mau meledak? Kayak dia bukan gak peduli, tapi bener-bener punya cool head di tengah panasnya tekanan. Bukan karena dia gak punya masalah, tapi justru karena dia udah punya kebiasaan-kebiasaan yang bikin dia tetap waras, tetap bijak, dan tetap tenang. Nah, hari ini gue bakal bocorin 8 kebiasaan orang-orang kayak gitu. Bukan buat gaya-gayaan, tapi supaya lo juga bisa ngelatih ketenangan lo, bahkan pas dunia lagi chaos sekalipun. Simak baik-baik ya brosis, karena ini penting banget. Tonton terus video ini sampai habis. 1. Mereka napas dulu, reaksi belakangan. Orang yang tenang tuh nggak langsung reaktif. Bukan berarti mereka cuek, tapi mereka ngerti banget kalau respon buru-buru tuh sering bikin masalah makin kusut. Jadi, hal pertama yang mereka lakuin, tarik napas, tahan sebentar, hembuskan pelan. Sound simple, tapi ini powerful banget cuy. Solusi nyata, latih teknik pernapasan sederhana kayak 4-7-8 breathing. 4 detik tarik napas, 7 detik tahan, 8 detik hembuskan. Coba pas lo lagi nunggu email penting, pas debat sama temen, atau pas abis baca chat toxic. 2. Mereka nggak ambil segala sesuatu secara pribadi. Brusis, hidup itu ya nggak semuanya tentang lo. Dan orang yang tenang ngerti banget hal ini. Omongan orang, kadang itu lebih nyeritain mereka daripada nyentil realita lo. Mereka nggak gampang baper, karena mereka bisa bedain antara kritik yang membangun dan omongan asal bunyi. Solusi nyata, tiap kali lo mulai ngerasa tersinggung, tanya ke diri lo, ini bener-bener tentang gue atau cuma ekspresi frustasi dia aja? 90% waktu, lo bakal nyadar itu bukan tentang lo. 3. Mereka fokus ke hal yang bisa dikontrol. Ini nih kuncinya brosis. Orang yang tenang nggak ngabisin energi buat hal-hal di luar kendali mereka. Cuaca, sikap orang, harga cabai, ya udah, ngapain stres. Mereka fokus ke yang bisa diatur. Sikap mereka sendiri, reaksi mereka, cara mereka berpikir. Solusi nyata, tiap kali lo ngerasa overwhelmed, tulis 2 kolom di kertas. Kolom kiri, hal yang bisa lo kontrol. Kolom kanan, hal yang nggak bisa lo kontrol. Fokusin waktu sama energi lo ke kolom kiri. That's it. 4. Mereka nggak takut diam. Tenang itu nggak selalu harus ngomong lembut. Kadang, justru yang bisa diam adalah yang paling berisik di dalam, tapi tahu cara meredamnya. Orang tenang nyaman dengan keheningan. Nggak buru-buru jawab, nggak panik kalau harus mikir dulu. Mereka tahu diam itu bukan berarti kalah. Solusi nyata, biasain untuk pause beberapa detik sebelum jawab pertanyaan atau saat debat. Biar lo kasih ruang buat mikir, bukan buat reaksi asal-asalan. 5. Mereka punya rutinitas yang menenangkan. Tenang itu bukan cuma respon, tapi hasil latihan. Dan orang yang tenang biasanya punya ritual harian yang bikin mereka grounded. Entah itu journaling, meditasi, olahraga pagi, atau sekedar minum teh sore sambil baca buku. Pokoknya, mereka punya waktu buat ngeriset diri. Solusi nyata, coba mulai dari hal kecil. Bikin rutinitas 10 menit tiap pagi. Stretching, journaling 3 hal yang lo syukuri, atau dengerin lagu slow lo favorit. Itu bikin fondasi mental lo makin kokoh. 6. Mereka nggak takut ngomong, gue butuh waktu. Ini penting banget. Orang yang tenang tuh nggak gengsi buat bilang, gue belum bisa jawab sekarang. Kasih gue waktu buat mikir. Kenapa? Karena mereka tahu, keputusan buru-buru sering bikin nyesal. Mereka nggak ngegas, tapi juga nggak lari. Solusi nyata, latih kalimat-kalimat ini dalam keseharian lo. Gue dengerin lo, tapi gue butuh waktu buat proses. Gue bakal kasih jawaban setelah gue tenang. Itu bukan tanda lo lemah, tapi tanda lo dewasa. 7. Mereka rajin berlatih self-talk positif. Brusis,
Suara paling kenceng di kepala lo, ya suara lo sendiri. Dan orang yang tenang tuh udah jago banget ngatur dialog internal mereka. Pas lagi stres, mereka nggak bilang, aduh, gue bogoh banget sih. Tapi mereka bilang, oke, ini sulit, tapi gue bisa belajar. Solusi nyata, pas lo mulai negatif, switch langsung kalimatnya. Dari nggak bisa jadi, gue belum bisa, tapi gue belajar. Dari ini susah banget jadi, ini tantangan, bukan akhir dunia. 8. Mereka pilih lingkungan yang mendukung. Last but not least, orang yang tenang tuh nggak nekat bergaul di lingkungan yang bikin mereka makin rusuh. Mereka selektif, bukan karena sok, tapi karena sadar energi itu nular. Mereka tahu, kalau lo sering bareng orang yang suka drama, otak lo bakal ikut ngebul. Tapi kalau lo dikelilingi orang yang waras, lo bakal lebih stabil juga. Solusi nyata, audit circle lo sekarang. Ada nggak yang tiap ngobrol selalu negatif, nyebarin ketakutan, atau drama 24 jam? Mulai carakin pelan-pelan. Cari orang yang ngobrolnya bikin lo adem, bukan panik. Jadi, brosis, tenang itu bukan bakat, bukan warisan, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang lo latih tiap hari. Lo bukan harus jadi Zen Master, tapi lo bisa banget jadi versi diri lo yang lebih kalem, lebih bijak, lebih tahan banting. Bukan buat gaya, tapi buat kesehatan mental lo sendiri. Karena hidup gak bakal berhenti ngasih tekanan, tapi lo bisa banget belajar buat gak meledak tiap kali ditekan. Quick recap. 1. Napas dulu, reaksi belakangan. 2. Gak baperan. 3. Fokus ke yang bisa dikontrol. 4. Nyaman dalam diam. 5. Punya rutinitas yang menenangkan. 6. Berani minta waktu. 7. Self-talk positif. 8. Pilih lingkungan yang mendukung. Brosis, tenang itu bukan berarti pasrah, tapi itu kekuatan yang diam-diam paling ampuh buat ngelawan stres, konflik, dan semua kekacauan hidup. Jadi, lo mau jadi orang yang panik setiap badai datang? Atau lo mau jadi pelaut yang tetap fokus meskipun ombaknya gila-gilaan? Pilihan ada di lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman lo yang butuh belajar cara jadi kalem di dunia yang ribut terus. Stay chill, stay waras, stay growing. Gue pamit dulu. Peace out.